Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHG MA PhD, Advocates and Counselor Attorney Ran Lombok. Terus hari dipanggil dengan Dr. Ran. Semua gelar saya pertanggungjawabkan, dunia dan akhirat. Sudah saya katakan, satu saja yang saya palsukan terbukti, saya siap menanggung resiko hukum dan akan mengundurkan diri dari Pradi Bersatu. Jadi saya appreciate Pak Ketua Umum ya, bahwa tapi yang kaitannya dengan urusan kepengacaraan ya, jangan urusan yang lain-lain. Ntar kalau kita bertengkar sama istri, bertengkar sama orang, terjadi persoalan, itu nggak ada dong. Dan alhamdulillah sepulang saya dari Bali, saya sudah kontak-kontakan dengan abang saya nih, sahabat saya, Bapak Daeng Aziz. Sehat Bang? Siap. Alhamdulillah kita tetap silaturahim. Katanya abang saya ini juga dihubung-hubungi oleh pihak-pihak mereka ya. Betul sekali. Iya. Ya, saya ini dengan Aziz sulit untuk dibayangkan. Alhamdulillah. Jadi Pak Daeng ini kami dulu sama-sama di Kalijodo ya Bang. Iya, Bang. Beliau tahu bagaimana saya membela beliau. Beliau tahu bagaimana resiko yang saya hadapi pada waktu itu. Dan saya jelaskan sekali lagi bahwa kasus Pak Daeng Aziz ini hanyalah masalah listrik, ya, bukan human trafficking, bukan perdagangan orang, bukan narkoba, bukan judi, ya, bukan. Itu adalah masalah listrik. Yang itu bukan beliau ini yang punya urusan, itu stafnya. Kita nggak perlu perdebatkan itu. Dan beliau sudah lama kembali dan menghirup udara bebas. 2018 kan Pak? Sekarang sudah 2024 tahun. Beliau ini alhamdulillah kemarin caleg Gerindra. Masalah menang dan tidak menang itu urusan lain. Tapi yang bisa saya buktikan adalah bahwa Pak Daeng Aziz tidak dicabut hak politiknya. Dan masih dikeluarkan surat keterangan catatan kepolisian. Karena di bawah 5 tahun. Dan beliau sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu kami berdiskusi. Alhamdulillah kami bertemu di salah satu tempat di daerah Jakarta Selatan ini. Insya Allah kita berdiskusi tentang kasus tadi. Dan mudah-mudahan kasus yang akan kita tangani ini akan kita bantu dengan baik, akan kita maksimalisasikan. Dan saya sudah lihat tadi amar putusannya yang menurut kami itu sangat penuh dengan kekeliruan. Dan insya Allah upaya hukum luar biasa PK, Pak Daeng ini sebenarnya sarjana hukum. Dan beliau ini sangat mengerti hukum. Jadi kalau bicara dengan beliau ini, dia mengerti. Kita mau rekayasa juga nggak bisa-bisa. Gitu. Jadi beliau tahu, beliau orang yang tangguh, dan insya Allah kita akan perjuangkan salah satu tanah yang menurut pengakuan Pak Daeng dibeli oleh beliau. Kemudian ada seseorang yang sudah divonis sampai Mahkamah Agung. Betul. Dan menjalani hukuman. Iya Pak ya? Betul sekali. Lalu kemudian saat yang bersamaan paralel ada gugatan perdata. Perdata itu di tingkat pertama peradilan negeri di Jeneponto kita menang. Betul, Pak. Di Pengadilan Tinggi Makassar kita menang. Betul. Tapi di Mahkamah Agung putusannya jadi beda sekali. Betul. Muncul satu nama yang kami sebut dengan Mastery of Justice. Ini putusan hukum yang keliru. Ada nama yang tidak pernah disebut, tahu-tahu masuk objek di situ. Betul. Bahkan menjadi objek utama. Sehingga putusan Mahkamah Agung itu patut kami duga ada penyelundupan hukum. Ada penerapan hukum yang keliru dan merugikan pihak dari Pak Daeng dan keluarga. Dan insya Allah nanti saya akan ke Makassar. Kita akan ke Jeneponto, kita juga akan ke Mahkamah Agung, ajukan. Dan tentu itu lewat peradilan juga di sana Pak. Kita ajukan juga lewat Pengadilan Negeri Jeneponto. Betul, Pak. Nah, kemudian kita cek TKP, kemudian nanti kita ikuti persidangannya. Insya Allah, saya yakin siapapun yang sekarang menguasai lahan dimaksud, saya tidak usah sebut dengan melihat wajah Pak Daeng Aziz, dengan Pak apa? Hah? Aslan. Pak Aslan, Rahmat nih tim saya, ini dengan Pak apa Pak? Pak Indril. Lamhot. Pak Lamhot. Orang Batak kan? Kebetulan, Pak. Oke. Jadi dengan melihat wajah ini sudah pasti tahu masalahnya ada di mana. Iya. Saya tidak usah sebut daerah mana, desanya, kecamatannya, itu data. Tolong saya minta agar masalah ini bisa selesai dengan baik. Kan sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan
untuk mengganti rugi ya Pak ya. Kenapa jadi berbelok-belok? Kan gitu. Betul, Pak. Dan kemudian kok jadi berbeda lagi? Nah ini Hakim Mahkamah Agung tentu harus ada badan pengawasnya. Itu akan kita datangi. Terus apalagi Komisi Yudisial kita akan datangi. Proses PK kita awasi secara ketat. Dan kita lakukan untuk press conference. Mohon kepada yang sudah menguasai lahan dimaksud lebih kurang 87 hektar. Dan tempat itu sekarang sedang dibangun di sana PLTU. Itu pembangkit listrik tenaga uap. Ya Pak ya? Betul, Pak. Nah sampai di situ tuh penjelasan saya. Nanti panjang. Mudah-mudahan ini menjadi warning. Peringatan agar membangun komunikasi dengan kami. Bagaimana penyelesaian ini. Apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Saya lihat tadi dari surat keterangan kepala desanya, dia meninggal bulan 1 ya, 1 Januari, bulan Januari 2020. Sedangkan amar putusan itu saya lihat tadi 2022. Betul. Kalau dilihat dari tempat meninggalnya dengan lokasi dan situasi rentang antara proses hukum perdata, kayaknya kurang sinkron ya. Kurang sinkron ya. Tidak sinkron, Pak. Nah, tidak sinkron dan kalau tidak sinkron, ini lebih keras lagi nih, tidak sinkron bukan kurang. Tidak sinkron, berarti different, berbeda jauh. Nah, jadi inilah novum baru kita. Dan ditambah dengan yang lain-lain. Insya Allah, Ranlovon yang saya pimpin akan senantiasa maju dan membantu kepentingan hukum Bapak Daeng Aziz. Silakan Pak Daeng. Terima kasih Pak Haji, saya menambahkan sedikit. Saya dipanggil Pak Haji nih sama beliau dari dulu. Bahwa putusan ini kalau saya melihat sangat menyesatkan. Karena dan barangkali selama Indonesia merdeka barusan ada putusan yang seperti ini, karena orang yang tidak ada hubungan hukumnya dimasukkan sebagai Objek. objek hukum untuk mengalahkan Andi Pajan Nompo Dua putusan sebelumnya. dan Mengalahkan 2 putusan sebelumnya. kalau saya melihat di mana pandangan hukumnya, mengambil pandangan untuk memutus oleh hakim pengadilan Mahkamah Agung. Sudah ada orang di penjara, Ya. sudah dimenangkan di pengadilan pertama, dan juga sudah dikuatkan oleh PT. pengadilan kedua, yaitu pengadilan tinggi. Ya. Tapi saya juga tidak berhenti untuk berjuang. Saya sama-sama dengan Pak Haji, tidak mungkin ada yang memisahkan. Makasih. Hanya itu yang saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi prinsipnya menurut Pak Daeng Aziz, putusan ini sangat aneh, lucu, bahkan ajaib ya. Ajaib, Pak. Masa ada orang yang tidak pernah ikut-ikutan, bahkan dia menjaga kebun itu, tanah itu dibayar sebelum juga tanah itu dibeli. Dan itu jatuh ke keluarga Pak Fajar Dompo. Pak Fajar Dompo itu menjual kepada Pak Daeng Aziz. Dan itu sah surat menjualnya. Saya udah baca tadi. Sejak tahun berapa tadi? 80 berapa? 80 berapa tadi? Tanahnya? Surat 59. Dan dari situlah kita urai. Maka menurut pemahaman hukum kami, ini sangat tepat kita lakukan PK. Upaya hukum luar biasa dan tidak tertutup kemungkinan. Ada 11 orang yang turut tergugat dari gugatan perdata itu. Di luar 2 orang yang sudah masuk, sudah ingkrah, itu akan kita laporkan. Dan termasuk pemerintah daerah. Dalam hal ini BPN di Jeneponto. Tentu saya sepakat sekali apa yang disampaikan Pak Jokowi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ya, Menteri Tata Ruang dan Agraria Republik Indonesia Pak Hadi Cahyanto, jenderal ini Pak. Ya. Dan kita percaya bahwa Pak Hadi Cahyanto mampu memberantas dugaan.
Amin. dugaan ya, Insya Allah. penyerobotan lahan yang demi kepentingan perusahaan. Saya kira siapa perusahaannya nanti kita akan dalami. Insya Allah kita akan maju terus karena kita percaya equality before the law, kesamaan di mata hukum dan justice for all, keadilan untuk semua. Apalagi falsafah saya, khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Oke Pak, dan saya tidak sengaja mulai kemarin saya waktu di Bali pengen pakai topi begini. Ternyata saya tadi teringat loh mau janjian sama Bang Deng Aziz, dia selalu pakai topi begini dan itu lebih lebar lagi. Ternyata masih. Jadi kita ini sudah satu hati. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak.